till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. Halo guys, di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang materi program latihan dari PSSI Cabang Olahraga Sepak Bola kursus lisensi D sama C PSSI yang pernah saya ikuti, dan juga waktu perkuliahan saya juga pernah mendapatkan proses materi seperti ini. Dan di sini yang perlu diperhatikan dalam proses materi yang pertama adalah persiapan, kemudian ada pelaksanaan sama evaluasi dalam latihan. Next, dalam proses melatih saya akan sedikit berbagi yang pernah saya dapatkan waktu kursus lisensi C, kemudian saya pernah ikut lisensi D, C. Setelah itu dalam perkuliahan saya juga dapat. Sebelumnya memang dalam perkuliahan saya sudah dapat, kemudian saya lebih matangkan lagi di materi khusus lisensi PSSI D atau C. Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi saya dapat di sini. Ini yang pertama ada game, latihan, dan game. Nah, di sini di dalam proses melatih ada perencanaan, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan juga evaluasi. Di dalam perencanaan, di sini kita ada analisa game atau analisa dalam proses latihan. Kita mau seperti apa analisis kita. Yang kedua ada definisi masalahnya. Definisi masalah di sini yang dimaksudkan adalah definisi bagaimana sih kita merancang sebuah program latihan seperti apa. Kemudian yang ketiga ada desain latihan. Yang seperti apa kita mendesain latihan. Apakah mau program latihan hari ini bisa passing, ada dribbling, atau apa dan sejenisnya. Kemudian tahap persiapan, kita harus bisa melihat staf dan pemain kita ada berapa. Misalnya pemain kita ada 20, mau kita jadi seperti apa, dan kondisi lapangan seperti apa harus kita tahu. Udah sama peralatan yang harus kita siapkan. Misalnya butuh bola berapa, ada peralatan misalnya hurdle, maupun atau marker berapa, kita harus sudah siapkan di sini. Dan siapkan di sini kurang lebih 30-an menit atau 1 jam sebelum latihan sudah siap semua. Kemudian cara pelaksanaannya, yang pertama kita harus mengorganisir. Bagaimana sih mengorganisirnya dalam pelaksanaan? Kemudian kita harus bisa mempengaruhi, mengajar, dan menilai. Dalam evaluasi, kita harus bisa menganalisis latihan. Desain latihan seperti apa? Apakah latihannya seperti ini masuk apa enggak? Kita perlu mendesain latihan dalam hal tersebut. Fokus kita hari ini dalam program latihan, misalnya hari kita latihan di Senin, ya ini kita fokus kita ini. Kemudian tahap persiapan latihan. Dalam persiapan, sesuai saya sebutkan tadi di slide sebelumnya, yaitu ada pemainnya berapa, seberapa bola peralatan yang mereka apa, dan lapangan kondisi lapangan bagaimana. Di sini pembagian tugas masing-masing. Nah, kalau misalnya kita pelatih di FSB, ya misalnya cukup satu, ya ini enggak, ya kita sendiri yang handle. Yang pelatihan kita ada di sini di pemainnya. Jumlah pemain ada berapa, jumlah pemain lapangan, kiper, posisi, usia pemain, level kemampuan bermain. Maupun ada kasus khusus misalnya ada cedera dan lain-lain, kita perlu menepikan dia di program latihan yang khusus dia yang tidak bisa mencederai lebih parah di sini untuk kasus rehab ya. Kemudian di peralatan latihan, jumlah bola itu berapa yang perlu kita siapkan sebelum dalam latihan. Marker, kun, traffic kun, tabel gawang, trofi, dan lain harus kita sudah siapkan dalam proses persiapan latihan ini. Next, kemudian lapangan latihan, luas lapangannya berapa, kondisi lapangan bagaimana, kita harus tahu semuanya dalam persiapan latihan ini. Dan ini dalam organisasi latihan, grid ada ruang di lapangannya secara khusus dibatasi untuk suatu bentuk latihan tertentu. Dari sini, mau semisal kita membuat program latihan shadow, ya di sini kita gunakan. Kemudian di sini juga markas grid dibuat gunakan marker atau kun. Pelatih harus buat grid sebelum latihan dari latihan awal hingga akhir. Buat grid di saat dilaksanakan latihan menunjukkan organisasi buruk. Jadi pelatih itu harus setengah jam, 1 jam harus sudah kita siapkan sebelum latihan.
sebelum latihan, dari latihan awal hingga akhir. Jadi semisal ini kita menggunakan ini, yang kedua ini, ketiga ini. Jadi misalnya kita harus melakukan latihan ini, kita cabut aja markernya, cabut. Jadi kita udah tinggal organisasinya. Bagaimana? Enak. Nah, cabut. Next, kita cabut, selesai. Jadi misalnya di sini ya, kita pakai pengantar skill. Apa latihannya? Pengantar skill. Masih gimana? Komponen skill kita di sini. Setelah itu kita game. Kita tinggal cabut aja. Sebagai contoh, secara garis besar sih kurang lebih seperti itu. Nah, tergantung situasi dan kondisi dalam lapangan. Dan checklist latihan. Apakah Anda memiliki rencana latihan tertulis apa enggak? Dalam tulis, apakah di dalam otak sendiri sudah hafal, tidak masalah. Apakah Anda di tepat waktu? Semisal latihan jam 3, jam 2, setengah 3 harus datang, kecuali ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin bisa. Kemudian grade rompi bola, apakah siapkan? Apakah rencana latihan bisa dijalankan atau perlu penyesuaian? Ini ketika pelaksanaan latihan. Pelaksanaan latihan ini ada fase pengembangan siswa untuk usia 10 sampai 13 tahun. Cita-cita pembukaan sebagai pelatih, kita harus memandu mereka, mengarahkan mereka bagaimana sih latihan hari ini. Kita juga sebagai motivator ketika kita masuk ke pengantar skill. Setelah kita melakukan pengantar skill, ada motivator, kita harus mempengaruhi. Sebagai contoh, kita memberikan contoh latihannya begini, passing latihan begini, harus begini, gini. Dan di sini komponen skill, kita sebagai guru, kita harus bisa mengajarkan dan juga mendemo. Game, kita sebagai menilai. Dan penutup kita sebagai pemandu lagi, kita kasih motivasi lah atau gimana lah, kita kasih. Ya, di sini kemudian bagaimana pemain itu belajar. Yang pertama, apakah itu di kinestetik dari gerakan-gerakan atau pengalaman yang pernah kita dapatkan, lalu langsung di demo gitu kurang lebihnya. Kemudian apakah dia belajar dengan mendengar? Dia kita sampaikan, dia mendengar atau bagaimana? Atau dalam visual, bagi gambaran dia. Bisa melalui video atau kita demo atau bagaimana, kurang lebih bersama dengan kinestetik, hampir mirip sih benarnya. Nah di sini, bagaimana seorang pelatih memulai dalam suatu latihan? Yang pertama, kita harus bisa menjelaskan singkat tentang bentuk latihan dan regulasi latihan hari ini, short explanation. Kemudian kita demo. Jadi setelah kita menjelaskan, kita harus bisa mendemo kan. Bagaimana sih, seperti apa? Passing, misalnya passing, kita pakai kaki dalam, ya kita demo kan. Sebagai kaki dalam itu bagaimana? Kemudian pelatih melakukan observasi, pelatih mengamati jalan latihan seperti apa. Itu yang mengamati, biasanya kita bisa membenarkan apabila ada suatu kesalahan. Maka di sini ada identifikasi masalah. Pelatih melakukan kesalahan dan siap melakukan stop sesi dan kita benarkan lagi, kita mulai lagi supaya atlet itu benar-benar tahu apa yang kita lakukan pelatihan ini dan bisa pelatihan berjalan dengan lancar. Next. Kemudian di sini bagaimana pelatih menemukan sebuah kesalahan. Jadi kita pertama stop. Kita melihat, kita menyetop. Semua pemain dan bola berada di tempat dan tidak boleh bergerak sama sekali. Dan di situ letak kesalahannya. Dan kita explain, kita tanya jawab di sini. Bagaimana? Kemudian kita demo. Pemain mulai dengan benar. Setelah kita tanya jawab, kita tanya. Semisal contoh, dia melakukan kesalahan, kita tanya dulu. Stop. Apa sih salahmu? Biar dia berpikir. Dan dia berpikir, semakin berpikir dan dia tahu. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, oke, salahmu di sini. Lalu kita demokan. Harusnya begini, pemain melakukan kajian ulang lagi setelah latihan yang dia salah tadi. Kemudian jalan, go, latihan kembali berjalan. Ini kesalahan. Semua pemain dan bola berada di tempat, tidak bergerak. Next. Nah, seperti ini. Nah, stop di sini. Lalu setelah di stop ini kita tanya. Kalau hanya penjelasan saja itu tidak bagus. Maksudnya di sini kamu salah, jangan itu bola, kembali ke perjaga daerah. Gak paham mereka. Karena bahasanya kadang kita pakai bahasa yang sulit dipahami. Mereka hanya bilang ya goals, tapi mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Salahnya di mana? Jangan ikuti bola, kembali ke perjaga daerah. Maksudnya gimana? Kan itu kan kadang masih membingungkan bagi pemain. Nah, bagus seperti ini. Stop, apa salahmu? Apa yang salah? Ya, berpikir setelah itu.
Kemudian setelah bola dipas, kemana kamu pergi? Kita tanya lagi. Ikuti bola coach. Oke. Apa problem ikuti bola? Dia menjawab, bisa kena wall pass. Nah, bagaimana posisi lebih baik? Kembali cover. Nah, dia berpikir kalau misalnya dia nggak bisa menjawab ini, ya kita harus mengarahkan. Tapi kalau bisa jawab, bagus dia. Dia tahu kesalahan dia dan dia mau memperbaiki. Oke. Pemain mengulangi dengan aksi yang benar setelah itu. Go. Nah, seperti ini. Over. Akhirnya benar posisinya seperti itu. Kemudian jangan stop terlalu sering. Ya, stop. Jelas nanti jadinya. Pemain marah, dia bingung. Pemainnya marah. Babalan apa ini? Pelatih kok stop, gak jalan. Itu juga kadang kita lakukan dalam program latihan. Nah, itu bisa mempengaruhi mental pemain juga. Bisa jadi pemainnya jadi males tadi. Oh, latihan habis stop. Dalam arti bisa seperti itu. Nah, di sini jangan gunakan bahasa yang tidak jelas. Bahasa yang abstrak, bahasa non kontekstual. Fokus, lebih agresif, jangan lembek, tarung, jangan salon. Itu kan gak jelas kalau seperti ini. Harus kita jelaskan lebih mudah dipahami mereka dan lebih mengerti. Di sini pasca latihan, pertanyaan pada pemain harus kita tanyakan di sini. Setelah kita melakukan proses latihan, kita tanyakan apa yang kita pelajari hari ini, topik apa yang dapat kita dalam latihan hari ini, apa yang harus dilakukan supaya topik bisa maksimal, coaching pointnya apa. Nah ya, coaching pointnya apa, misalnya kita latihan hari ini tabel position, apa coaching pointnya, passing, kerjasama coach, dan sebagainya. Apa kalian sudah melakukan dengan baik, ya atau tidak jawabannya? Itu tergantung mereka pemain sendiri. Selain apa yang masih sering terjadi apa? Misal, salah sering passing coach, mengapa? Coaching pointnya apa? Harus bergerak terus, ikuti bola. Bagaimana? Mungkin kurang lebih seperti itu. Di sini jawaban pemain menentukan tingkat pemahaman pemain terhadap latihan. Misalnya kita dalam latihan pemain masih bingung, bisa jadi itu kesalahan kita atau kesalahan pemain. Kalau bila kesalahan pemain, mungkin kita udah menerapkan semuanya bahasa dengan baik, dan pemain lain yang lainnya mengerti, cuma dia saja, berarti ada kesalahan dalam diri dia. Seperti itu. Dan tanya diri sendiri, apakah latihan dimulai tepat waktu dengan organisasi yang baik apa enggak? Apakah instruksi dengan lancar diikutilah pemain? Apakah pemain antusias dan bergembira dengan latihan yang dijalani? Itu juga perlu. Apakah tuntutan topik latihan dapat diupdate saat game? Itu juga. Jawaban dari sini menjadi evaluasi latihan. Kan di sini pelatih bisa dikatakan berhasil apabila pemain itu fun. Itu salah satunya. Kemudian setelah itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi mereka maunya nggak bisa passing, gimana? Mereka jadi bisa passing dan tahu apa sih coaching pointnya passing, apa coaching pointnya dribbling di sini. Lebih seperti itu. Ini sebagian dari beberapa keberhasilan dalam proses melatih. Sebenarnya ada banyak sih, cuman saya sedikit menyampaikan, mungkin di next lain waktu saya sampaikan lebih detail lagi. Sampai di sini mungkin videonya. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa kalian komen di komentar ya. Nanti bisa saya kasih, kita sharing-sharing lah, kita sama-sama belajar di sini. Saya dapat materi, saya kasihkan, saya berbagi supaya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin nanti kalau misalnya ada materi lagi, saya kasihkan lagi. Kalau misalnya ini materinya masih kurang, saya ada banyak sekali materi tentang program latihan sepak bola. Ada program sepak bola fisik, teknik, lisensi yang pernah saya dapat, dan juga penataran tentang olahraga yang pernah saya dapatkan. Mungkin sampai sini. Bila ada kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.